Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai pengertian dan filosofi pengujian sarana perkeretapian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Aulia Gabratama, NIT 2430141, Prodi TMP 2A. Pertama ada pendahuluan. Sarana perkeretaapian merupakan komponen utama dalam sistem transportasi kereta api yang memiliki fungsi untuk mengangkut penumpang maupun barang berbeda dengan moda transportasi lain. Kereta api memiliki karakteristik operasi dengan beban besar, kecepatan tinggi, serta interaksi dinamis antara kendaraan dan jalur rel. Oleh karena itu, setiap sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, keandalan, dan kenyamanan, serta kelayakan operasi. Kemudian, pemenuhan persyaratan tersebut tidak dapat hanya dilakukan melalui proses desain atau manufaktur, tetapi harus dibuktikan melalui kegiatan pengujian sarana perkeretaapian. Kemudian ada pengujian sarana perkeretaapian merupakan proses teknis untuk mampu memastikan bahwa suatu kendaraan rel memenuhi standar teknis dan mampu beroperasi secara aman sesuai dengan karakteristik operasi yang direncanakan. Kemudian yang kedua ada pengertian pengujian sarana perkeretaapian. Pengujian sarana perkeretapian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis terhadap komponen maupun sistem sarana perkeretapian untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan dalam operasi. Nah, untuk persyaratan teknis sendiri adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana perkeretapian. Kemudian untuk spesifikasi teknis adalah persyaratan umum, ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkeretapian. Dan yang ketiga ada dasar filosofi pengujian sarana perkeretapian. Filosofi utama pengujian sarana perkeretaapian adalah membuktikan bahwa sarana yang dibuat atau digunakan mampu menjalankan fungsi transportasi secara aman, andal, dan sesuai dengan batas desain yang telah ditentukan. Kemudian pengujian bukan hanya bertujuan menemukan kerusakan, tetapi merupakan proses verifikasi dan validasi terhadap desain, manufaktur, dan kondisi operasi. Secara filosofis, pengujian memiliki tiga prinsip utama, yaitu safety first atau keselamatan sebagai prioritas utama. Kemudian ada compliance atau kesesuaian terhadap standar. Dan yang terakhir ada reliability dan availability atau keandalan dan ketersediaan. Kemudian safety first tersendiri yaitu kereta api memiliki risiko kecelakaan dan konsekuensi besar karena pertama massa kendaraan sangat besar, kemudian kecepatan operasi tinggi, kemudian jumlah penumpang yang diangkut banyak, dan ketergantungan terhadap sistem mekanik, elektrik, dan kontrol. Oleh karena itu, filosofi pertama pengujian adalah tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Nah, contoh aspek keselamatan yang diuji ada tiga. Sistem bogi meliputi stabilitas kendaraan, interaksi roda dengan rel, dan risiko anjlokan atau derailment. Kemudian, yang kedua ada struktur kendaraan, meliputi kekuatan rangka, ketahanan terhadap beban, dan integritas sambungan. Dan yang ketiga ada sistem pengereman, meliputi kemampuan pengereman darurat, jarak pengereman, tekanan sistem rem, dan respon waktu pengereman. Ya. Kemudian ada compliance atau kesesuaian terhadap standar. Pengujian bertujuan memastikan bahwa sarana memenuhi regulasi dan standar yang berlaku. Sebuah sarana tidak cukup hanya dapat berjalan, tetapi harus memenuhi persyaratan teknis. Contoh parameter kesesuaian. Bisa kita lihat parameter tersebut untuk sistem ada dimensi kendaraan. Parameter yang diuji meliputi panjang, lebar, tinggi, batas ruang bebas. Kemudian ada roda,
Parameter pengujian meliputi diameter, profil roda, dan keausan. Dan ada gandar meliputi kekuatan material dan dimensi. Lalu ada rem meliputi efektivitas pengereman. Kemudian ada mesin meliputi daya konsumsi bahan bakar. Terus ada kelistrikan meliputi tekanan, proteksi, dan isolasi. Serta yang terakhir ada kenyamanan meliputi ketaraan dan kebisingan. Dan yang keempat ada tujuan pengujian sarana perkeretapian. Secara akademik dan teknis, tujuan pengujian dapat dibagi menjadi yang pertama, tujuan keselamatan memastikan sarana tidak membahayakan penumpang, tidak menyebabkan gangguan operasi, tidak menimbulkan risiko kecelakaan. Contoh, pengujian rem dilakukan untuk memastikan kereta dapat berhenti pada kondisi darurat. Kemudian yang kedua ada tujuan verifikasi desain. Pengujian membuktikan bahwa hasil manufaktur sesuai dengan desain teknik. Prosesnya pertama desain, kemudian ke produksi, lalu ke pengujian. Setelah pengujian ada evaluasi dan yang terakhir sertifikasi. Contoh desain bogi menentukan kemampuan menerima beban 18 ton per gandar. Pengujian memastikan nilai aktual sesuai dengan desain tersebut. Kemudian yang ketiga ada tujuan sertifikasi kelayakan. Hasil pengujian menjadi dasar penerbit sertifikasi bahwa sarana layak operasi, memenuhi persyaratan teknis, dan dapat digunakan pada jaringan perkeretapian. Kemudian yang kelima ada konsep dasar pengujian meliputi verification dan validation. Dalam dunia engineering, pengujian sarana menggunakan konsep verification. Pertanyaan utamanya adalah apakah produk dibuat sesuai dengan desain. Contoh, desain menyatakan berat maksimum 80 ton, kapasitas rem tertentu, dan dimensi tertentu. Jadi pengujian memeriksa apakah produk ini sesuai. Kemudian validation. Pertanyaannya adalah apakah produk tersebut mampu menjalankan fungsi sesuai kebutuhan operasi. Contoh, kereta memiliki desain kecepatan maksimum 120 km per jam. Validasi dapat dilakukan melalui uji jalan, uji stabilitas, dan uji performa. Yang keenam, filosofi hubungan desain, pengujian, dan sertifikasi. Hubungan ketiganya dapat digambarkan pada gambar tersebut meliputi desain, manufaktur, pengujian, lalu ada memenuhi sertifikasi operasi, tidak memenuhi, dan perbaikan. Nah, jadi penjelasan filosofi yang terdapat pada gambar yang tadi, yang pertama desain, tahap awal untuk menentukan spesifikasi teknis, sarana berdasarkan kebutuhan operasi, standar keselamatan, regulasi, dan karakteristik jalur. Yang kedua ada manufaktur, proses pembuatan sarana berdasarkan desain yang telah ditetapkan. Pada tahap ini kualitas material, proses fabrikasi, dan instalasi komponen harus dikendalikan. Dan yang ketiga ada pengujian, tahap pembuktian teknis untuk memastikan bahwa sarana yang dibuat sesuai dengan desain dan mampu memenuhi persyaratan keselamatan serta performa operasi. Kemudian yang keempat ada evaluasi hasil pengujian. Jika memenuhi standar, sarana dapat memperoleh sertifikasi kelayakan. Kemudian jika tidak memenuhi standar, dilakukan perbaikan atau modifikasi, kemudian dilakukan pengujian ulang. Yang kelima, sertifikasi merupakan pengakuan resmi bahwa sarana telah memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sehingga dapat digunakan dalam operasi. Dan yang keenam, operasi. Tahap penggunaan sarana dalam pelayanan perkeretapian selama masa operasi tetap diperlukan inspeksi, pemeliharaan, dan pengujian berkala untuk menjaga tingkat keselamatan. Inti filosofi diagram tersebut adalah pengujian menjadi pintu validasi sebelum sebuah sarana perkeretapian diizinkan memasuki tahap operasi. Jadi tanpa hasil pengujian yang memenuhi standar, sarana tidak boleh masuk ke layanan karena aspek keselamatan belum terbukti. Kemudian ketujuh ada jenis filosofi pengujian berdasarkan siklus hidup sarana. Yang pertama ada pengujian awal atau initial testing dilakukan pada sarana baru yang bertujuan untuk membuktikan desain, memastikan keamanan, dan mendapat sertifikasi awal. Contoh uji prototipe lokomotif baru. Kemudian yang kedua ada pengujian berkala atau periodic testing dilakukan selama masa operasi yang bertujuan untuk memastikan kondisi sarana tetap layak
dan mengidentifikasi penurunan performa. Contoh pemeriksaan tahunan kereta penumpang. Kemudian yang ketiga ada pengujian setelah perbaikan besar. Dilakukan setelah overhaul, pergantian komponen utama dan modifikasi sistem yang bertujuan untuk memastikan perubahan tidak menurunkan tingkat keselamatan. Dan yang ke-8 ada prinsip engineer dalam melakukan pengujian. Sebagai seorang teknisi atau engineer, sarana perkeretapian terdapat prinsip. Pertama, objektif. Pengujian harus berdasarkan data pengukuran, standar, metode yang valid, bukan berdasarkan asumsi. Dan yang kedua, harus secara terukur. Semua parameter harus memiliki nilai standar, alat ukur, dan metode pengujian. Contoh, tidak cukup mengatakan rem bekerja baik, tetapi harus membuktikan jarak pengereman kecepatan 80 km per jam adalah 650 meter. Kemudian yang ketiga ada traceability. Jadi setiap hasil pengujian harus dapat ditelusuri. Siapa yang menguji, alat apa yang digunakan, kapan waktu pengujian, metode pengujian seperti apa, dan kondisi sarananya bagaimana. Kemudian yang kesembilan ada peran pengujian dalam sistem keselamatan perkeretapian. Seperti sistem keselamatan kereta api dapat dilihat sebagai berikut seperti pada gambar diagram tersebut. Siklus keselamatan sarana perkereta pertama ada desain aman, kemudian manufaktur berkualitas, lalu ada pengujian, setelah itu ada sertifikasi, setelah sertifikasi ada operasi, setelah operasi ada pemeliharaan dan pengujian ulang. Jadi pengujian merupakan mekanisme kontrol agar keselamatan tetap terjaga sepanjang umur sarana. Jadi kesimpulan dari materi ini yang pertama, pengujian sarana perkeretapian adalah proses teknis untuk membuktikan bahwa kendaraan rel memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan operasi. Kemudian yang kedua, filosofi utama pengujian bukan hanya mencari kerusakan, tetapi melakukan verifikasi dan validasi terhadap desain, manufaktur, dan performa operasi. Dan yang ketiga, pengujian memiliki tiga tujuan utama. Satu, menjamin keselamatan. Kedua, membuktikan kesesuaian standar. Dan yang ketiga, menjamin keandalan operasi. Kemudian yang keempat, sertifikasi sarana hanya dapat diberikan apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa sarana memenuhi persyaratan teknis. Dan yang terakhir, yang kelima, seorang engineer perkeretapian harus memenuhi bahwa setiap angka hasil pengujian memiliki hubungan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.